Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang kepala desa 3 periode di Pringsewu ditangkap karena mengorupsi dana desa. Harga kopi anjlok, para petani di Lampung Barat cemas harga akan terus turun. Pendaftaran murid baru siswa SMP jalur afirmasi dan prestasi dibuka hanya secara daring. Banyak pendaftar kesulitan unggah berkas pendaftaran. Memasuki musim pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau, jumlah pasien demam berdarah Dengue di Bandar Lampung meningkat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, sejak Januari hingga pertengahan Juni, jumlah pasien DBD tercatat 282 pasien. Pasien DBD terbanyak pada bulan Februari sebanyak 57 pasien, dan sejak awal hingga pertengahan Juni tercatat terdapat 62 pasien. Masyarakat Kota Bandar Lampung sebenarnya sudah terpapar ya, karena memang kami juga melakukan himbauan kepada masyarakat, teman-teman promosi kesehatan, teman-teman kesehatan lingkungan dan juga pengelola program demam berdarah Dengue selalu turun. Kita punya kegiatan di BOK untuk turun ke lapangan untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan PSN 3M. Dan kita punya kegiatan yang memang per triwulan kita turun. Kemudian juga kita punya sebenarnya dalam satu keluarga itu ada pemantau jentik dalam kegiatan satu rumah satu jumantik. Jadi setiap minggu itu puskesmas juga turun untuk melihat kepadatan jentik di masyarakat. Di antaranya terpantau di rumah sakit di Enggal, Bandar Lampung. Pada Selasa siang, masih terdapat 6 pasien DBD yang dirawat. Selain orang dewasa, DBD juga menyerang remaja dan balita. Para pasien umumnya mengalami gejala demam tinggi lebih dari 3 hari, pusing, mual-mual, dan trombositnya menurun. Kan pertama awal-awalnya tuh anget gitu, banget dikasih obat warung. Kan biasanya turun tuh kalau udah minum obat-obat warung. Ternyata udah 2 kali minum kasih paracetamol segala, kok panasnya nambah tinggi gitu. Pada malam Senin itu nambah tinggi, jadi ya ibu khawatir kan namanya nggak turun-turun panasnya. Jadi dibawa ke rumah sakit, jadi dicek ambil darah juga. Itu positif DBD. Untuk menangkal wabah DBD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan biarkan genangan air di sekitar lingkungan rumah karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Peraturan tentang penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN hingga kini belum jelas. Hingga Selasa siang kemarin, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan belum menerima regulasi aturannya. Sejauh ini, pihak BPJS Kesehatan belum menyosialisasikan aturan itu. Kelas rawat inap standar atau KRIS bertujuan untuk menyamakan seluruh kelas rawat inap para pasien pengguna BPJS. Dalam aturan itu, tidak ada lagi pelayanan kelas 1, 2, dan 3 bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan yang diberlakukan di seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta. Regulasi atau penetapan KRIS yang melalui Perpres 59 tahun 2024 ini belum ada yang mengatur secara spesifik. Jadi artinya memang BPJS Kesehatan juga belum bisa mengambil langkah-langkah seperti apa gitu. Dan pada perspektif BPJS Kesehatan, KRIS ini diharapkan mampu untuk bisa meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN. Warga yang masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan berharap penerapan KRIS segera direalisasikan.
Hal tersebut supaya tidak ada lagi perbedaan perlakuan terhadap pasien BPJS Kesehatan oleh petugas medis. Kayaknya di kelas 3. Gimana Bu dengan Layan. akan adanya pemerataan dari kris ini Bu? Ya kalau kita diratain tuh ya, maksudnya gitu ya, diratain, nggak dibeda-bedain gitu. Ya seneng aja sih untuk BPJS yang kelas 3 ya, itu sangat itu senang gitu kalau diadain seperti itu. Berarti kita mendukung ya Bu ya program ini? Ya sangat mendukung. Aturan tentang kelas rawat inap standar atau KRIS awalnya akan diterapkan mulai 30 Juni 2025 atau akhir bulan ini. Namun aturan itu diundur menjadi 31 Desember 2025 atau akan mulai diterapkan pada akhir tahun ini. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Bagi Anda pecinta jajanan tradisional, pasti tidak asing dengan makanan yang satu ini. Orang-orang biasa menyebutnya mie kuning cepet atau mie cepet karena bentuknya yang lebih pipih dan tidak bulat panjang seperti mie pada umumnya. Jajanan ini biasanya banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional. Salah satu produsen mie cepet di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Dalam sehari, mereka bisa memproduksi hingga 50 kg mie. Menurut pembuatnya, tekstur mie cepet berbeda dari mie pada umumnya karena dibuat dengan bahan tepung aci sehingga lebih kenyal. Warna kuningnya berasal dari perasan kunyit. Mie ini bisa langsung dimakan dan untuk lebih sedap ditambahkan bawang merah goreng dan cabai. Sendiri itu kenapa dinamain cepet karena dari proses pembuatannya sendiri itu dia dicepet ya. Didongkrak pakai alat gitu, jadi dicepet jadi bentuknya mie gitu luarnya. Untuk pembuatan sendiri sedikit rumit nggak? Pembuatannya paling rumitnya di ngulenin aja sih, yang kayak dibuat pempek, ngadonin yang itu aja sih. Dalam sehari kita bisa membuat berapa banyak mie cepet? Mie cepet itu paling kita buat itu sekitar 50 kilo lah dalam sehari. Untuk usaha kalian ini sejak kapan? Sejak 1995. Usaha yang dirintis sejak 1995 lalu ini sudah memiliki pelanggannya sendiri. Harganya antara Rp6.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa, beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.